Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aulia Aditya dengan NPM 23100 139. Saya di sini ingin sedikit mempresentasikan tentang apa itu bahasa mesin. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa komputer itu tidak bisa memahami bahasa manusia seperti kita berbicara sehari-hari. Komputer hanya bisa mengenali dua kondisi dasar, yaitu 1 dan 0. Nah, dari dua kondisi inilah yang terbentuknya kode biner yang menjadi dasar komunikasi antara manusia dan mesin. Namun, manusia akan kesulitan menulis program langsung dalam bentuk angka biner. Karena itu, para ilmuwan komputer menciptakan bahasa pemrograman tingkat lebih tinggi yang lebih mudah dipahami. Tapi pada akhirnya semua perintah dari bahasa-bahasa tersebut akan diterjemahkan lagi menjadi bahasa mesin agar bisa dipahami dan dieksekusi oleh CPU. Jadi bisa dibilang bahasa mesin itu adalah fondasi utama dari semua bahasa pemrograman modern yang kita gunakan sekarang ini. Jadi apa itu bahasa mesin? Jadi bahasa mesin itu merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan instruksi secara langsung tanpa penerjemah tambahan. Semua perintah dalam komputer pada akhirnya akan dikonversi menjadi kode binar, yaitu susunan angka 0 dan 1. Angka 0 berarti tidak ada arus listrik atau off, sedangkan angka 1 berarti ada arus listrik atau on. Setiap kombinasi angka biner ini memiliki arti tertentu bagi CPU, misal untuk menyimpan data, menyalin nilai ke register, atau melakukan operasi aritmatika. Jadi meskipun sulit dipahami oleh manusia, bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang benar-benar dipahami oleh komputer. Lalu apa saja ciri-ciri bahasa mesin? Itu bahasa mesin memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu menggunakan kode biner 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 ini untuk mempresentasikan instruksi yang dijalankan oleh komputer. Lalu yang kedua itu dikenali langsung oleh CPU tanpa penerjemah tambahan. Jadi bahasanya itu langsung dipahami oleh CPU, jadi tidak memerlukan penerjemah seperti compiler atau interpreter. Inilah sebabnya kenapa bahasa mesin itu sangat cepat untuk dieksekusi. Lalu yang ketiga itu sangat cepat dieksekusi karena langsung berhubungan dengan perangkat keras. Karena setiap jenis prosesor memiliki arsitektur yang berbeda, maka bahasa mesin tidak bersifat universal. Instruksi untuk prosesor Intel bisa berbeda dengan prosesor ARM misalnya. Oleh karena itu, spesifik pada jenis prosesor tertentu itu setiap CPU punya instruksi tersendiri. Yang kelima itu sulit dipahami oleh manusia. Karena bahasa mesin itu sulit dibaca oleh manusia karena bentuknya hanya berupa angka biner atau deretan panjang angka 0 dan 1 yang sulit dimengerti tanpa alat bantu. Lalu untuk cara kerjanya itu yang pertama itu manusia menuliskan program menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya C, Python, dan Java. Jadi setiap kita menulis program di komputer, sebenarnya itu kita tidak langsung berbicara dengan mesin. Jadi kita itu menulis perintah dalam bahasa pemrograman tadi. Contohnya itu seperti C, Python, dan Java. Lalu program tersebut diterjemahkan oleh compiler atau assembler menjadi bahasa mesin atau kode biner. Nah, agar komputer itu bisa memahami perintah tersebut, ada proses penerjemahan yang dilakukan oleh kedua hal ini, yaitu compiler dan assembler, yang dimana mengubah kode program itu menjadi bahasa mesin, yaitu kumpulan angka 0 dan 1. Yang ketiga itu bahasa mesin dieksekusi langsung oleh CPU yang menjalankan instruksi sesuai urutan bit. Jadi agar komputer memahami perintah tersebut, ada proses penerjemahan yang dilakukan oleh compiler. Jadi setelah itu bahasa mesin itu CPU akan membaca dan menjalankan instruksi tersebut secara langsung, misalnya mengolah data, menambahkan teks, atau menjalankan perhitungan. Dan yang terakhir itu hasilnya dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk output di layar, suara atau data. Jadi komputer nanti memberikan output sesuai perintah yang kita tulis di awal.
apa saja kelebihan dan kekurangan bahasa mesin? Itu kelebihannya yaitu eksekusinya yang sangat cepat karena langsung dijalankan oleh CPU sehingga tidak ada waktu tambahan untuk kompilasi atau interpretasi. Yang kedua, efisien untuk perangkat keras tertentu. Jadi karena ditulis spesifik untuk satu jenis prosesor, instruksi bahasa mesin bisa memanfaatkan kemampuan hardware itu secara maksimal. Yang ketiga, itu tidak membutuhkan penerjemah tambahan. Jadi tidak memerlukan penerjemahan tambahan ini maksudnya CPU itu sudah memahami langsung kode binirnya, jadi tidak ada lapisan lain yang memperlambat proses eksekusi. Adapun kekurangannya itu yang pertama, sulit dipahami manusia karena angkanya itu hanya 0 dan 1. Jadi tanpa alat bantu, programmer itu akan kesulitan mengetahui arti setiap interaksi. Yang kedua, rentan kesalahan atau error sulit ditemukan. Jadi karena bentuknya yang sangat teknis itu dan detail, satu angka biner yang salah itu bisa membuat program gagal berjalan atau hasilnya salah total. Yang ketiga, tidak bisa digunakan lintas prosesor atau tidak karena tidak portable. Jadi kode bahasa mesin itu dituliskan berdasarkan arsitektur CPU tertentu. Program untuk prosesor Intel tidak akan berjalan di prosesor ARM tanpa diubah. Jadi bahasa mesin itu sangat cepat dan efisien, tapi sulit digunakan oleh manusia. Karena itu kini kita lebih sering menggunakan bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah dipahami. Sementara komputer tetap menjalankannya lewat bahasa mesin di belakang layar. Lalu ada beberapa contoh implementasi bahasa mesin. Yang pertama itu firmware dan BIOS komputer. Jadi firmware dan BIOS ini adalah program dasar yang ditanam langsung di chip komputer untuk mengontrol fungsi awal perangkat keras. Sedangkan BIOS itu dituliskan menggunakan bahasa mesin karena harus berinteraksi langsung dengan hardware sebelum sistem operasi dijalankan. Lalu selanjutnya ada microcontroller dan embedded system. Biasanya microcontroller ini digunakan dalam perangkat seperti mesin cuci, remote TV, sistem ABS mobil, Arduino, dan sebagainya. Jadi bahasa mesin digunakan agar perangkat bisa bekerja cepat dan hemat daya karena perintahnya langsung dijalankan oleh chip. Contohnya itu seperti Arduino menjalankan instruksi mesin untuk menyalakan LED atau membaca sensor suhu. Yang ketiga itu sistem operasi kernel dan driver. Jadi bagian inti dari sistem operasi seperti kernel dan driver ini perangkat kerasnya, misalnya itu driver printer atau VGA, mengandung kode yang sangat dekat dengan bahasa mesin. Tujuannya itu agar sistem bisa berkomunikasi langsung dengan perangkat keras dengan efisiensi tinggi. Contohnya itu seperti driver kartu grafis GPU yang membantu komputer menampilkan gambar di layar. Lalu yang keempat ini ada perangkat keras hardware control dan chipset. Jadi chip pada perangkat keras itu seperti prosesor, kartu grafis, dan memori controller itu berisi instruksi mesin untuk menjalankan tugas tertentu. Tanpa bahasa mesin itu perangkat keras tidak bisa memahami perintah dari sistem operasi atau aplikasi. Jadi kesimpulannya itu bahasa mesin mungkin tidak terlihat, tetapi sebenarnya menjadi otak tersembunyi di balik semua teknologi digital, dari komputer hingga alat rumah tangga. Lalu kesimpulannya adalah bahasa mesin adalah bahasa yang paling dasar yang dimengerti langsung oleh komputer, dan semua bahasa pemrograman tingkat tinggi pada akhirnya diterjemahkan ke bahasa mesin agar bisa dijalankan oleh CPU. Meskipun sulit dipahami oleh manusia, bahasa mesin menjadi fondasi utama untuk perkembangan teknologi digital. Dengan pemahaman dasar tentang bahasa mesin, itu dapat membantu kita mengerti cara kerja komputer secara mendalam. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.